Selamat pagi saudara sekalian, selamat hari Minggu. Shalom. Saya bersyukur juga bersama-sama jemaat di sini boleh hadir di minggu pertama bulan Juli. Amerika Serikat baru saja merayakan Independence Day. So happy Independence Day United States of America. Kita juga memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama, memuji dan meninggikan namanya. Mari saudara, seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk duduk diam di rumah Tuhan. Kita muliakan namanya, kita tinggikan Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Karya terbesar yang dia berikan kepada kita, pengorbanannya di kayu salib, memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Mari kita tinggikan namanya. Kita agungkan dia, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang menyelamatkanku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Hanya di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, ku mau selalu memuji-Mu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu.
katakan padanya, karya terbesar dalam hidup dan pengorbananmu Yesus yang menyelamatkanku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ibadah kita pada hari ini, minggu pertama di bulan Juli, kita tahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, sukacita pengampunan, kekuatan sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pengajaran, dan kuasa dari Roh Kudus. We start our worship this morning in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. That the peace and everlasting of the Father, the joy of salvation, and the strength of our Lord Jesus Christ, and the power, the comfort, and the teaching of the Holy Spirit be with you all. Amen. Ayat pembimbing diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi dia sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa. Syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk nafas hidup, untuk udara yang kami hirup, oksigen yang selalu free, air, matahari, semua ciptaan Tuhan, semua berkat anugerah Tuhan. Dan kesehatan, kekuatan pagi ini kami boleh duduk di hadirat-Mu. Bukan karena kami hebat, gagah, pintar, ataupun apa usaha dan prestasi kami. Tapi ya Tuhan, semua adalah anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang maha besar. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya padamu. Sebab Engkau yang layak menerima segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selamatkan kami. Kami menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Walaupun ada naik turun, sakit sehat, sedih, senang, kaya miskin. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk Amerika yang baru merayakan ulang tahun 250 tahun. Kami doakan negara ini Tuhan. Akan ada banyak perubahan-perubahan. Kami doakan Presiden Trump dan seluruh kabinetnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Diberi hikmat untuk mengelola negara ini yang sudah menyimpang jauh dari firman-Mu. Ada hal-hal tertentu yang akan diluruskan. Kami melihat ada peperangan antara gelap dan terang di negara ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan kuasa gelap. Kami tahu tidak akan tuntas sebab Yesus belum datang. Tapi setidaknya ya Tuhan, kebenaran-Mu boleh ditegakkan, keadilan-Mu boleh ditegakkan, dan firman-Mu tetap diberitakan. Kami doakan semua kebijakan-kebijakan. Tuhan beri dia hikmat untuk mengelola, beri dia cinta kasih sehingga balance dalam seluruh pemerintahannya Tuhan. Khususnya kawan-kawan yang menunggu berbagai macam perubahan, status, finansial, bisnis.
dan berbagai macam hal ya Tuhan. Berkati, buka jendela sorga, sebab negara ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan teman-teman yang sakit yang Tuhan pulihkan. Kami bersyukur untuk Pak Hari sudah pulang ke rumahnya. Om Budi Pualam saya masuk rumah sakit sudah pulang ke rumahnya dalam istirahat. Tuhan pulihkan secara sempurna. Kami doakan Bu Nina dalam persiapan operasi lututnya Tuhan. Berkati, siapkan mental, fisik, rohani. Terpuji nama-Mu. Kami doakan remaja kami Arthur yang sudah mengalami mujizat-Mu Tuhan. Banyak perubahan, kami bersyukur, kami terus doakan mujizat yang sempurna. Pakai dia Tuhan, beri kesempatan dia boleh sekolah lagi. Sekolah Alkitab digembleng jadi hamba-Mu, itu kerinduannya. Banyak halangan tapi Kau sanggup. Kau sanggup Tuhan. Juga semua yang berdoa diam-diam saat ini di rumah-Mu yang kudus. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Atau yang mengikuti online, kawan-kawan kami yang keluar kota. Mereka pun boleh tetap menjaga hati yang takut akan Tuhan. Jangan biarkan mereka jatuh dalam pencobaan, lepaskan mereka dari yang jahat. Lindungi mereka, kembalikan ke tengah-tengah kami minggu yang akan datang. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Dengarkan permohonan anak-anak-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Curahkanlah. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau tidak berubah. Tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau hanya berfirman akan jadi. Engkau hanya berfirman akan terjadi mujizat. Berfirman Tuhan. Biar anak-anak-Mu mengalami mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dokter segala dokter, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Pujilah nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Sebagai umat tubuh Tuhan, mari kita memuji dan meninggikan namanya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Percaya dengan adanya Tuhan bersama-sama dengan kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berdiri, mujizat Tuhan masih dapat terjadi. Amin. Mari saudara kita tinggikan namanya. Kami terima. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Nyanyikan bersama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Hanya bagi Yesus kami bernyanyi. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari bangkit berdiri saudara.
kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Darahnya yang kudus menebus saudara dan saya. Layaklah kita tinggikan namanya untuk karyanya yang besar bagi kita. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Mari katakan dengan iman, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Saudara nyanyikan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, haleluya. kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Tuhanku sungguh baik. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. oh, Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. amin. Kita percaya dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, apabila Tuhan Yesus menyertai, mujizatnya masih bisa terjadi. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi saudara sekalian, selamat hari Minggu. Shalom. Saya bersyukur juga bersama-sama jemaat di sini boleh hadir di minggu pertama bulan Juli. Amerika Serikat baru saja merayakan Independence Day. So happy Independence Day United States of America. Kita juga memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama, memuji dan meninggikan namanya. Mari saudara, seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk duduk diam di rumah Tuhan. Kita muliakan namanya, kita tinggikan Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Karya terbesar yang Dia berikan kepada kita, pengorbanannya di kayu salib, memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Mari kita tinggikan namanya. Kita agungkan Dia, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang menyelamatkanku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. hanya di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku, Ku mau selalu memuji-Mu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. katakan padanya, karya terbesar dalam hidup terbesar, pengorbanan-Mu Yesus hidup yang menyelamatkanku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Angkat tangan saudara. Yesus Engkau ku kagumi. Ibadah kita pada hari ini, minggu pertama di bulan Juli, kita tahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, sukacita pengampunan, kekuatan sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pengajaran, dan kuasa dari Roh Kudus. We start our worship this morning in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. That the peace and everlasting of the Father, the joy of salvation, and the strength of our Lord Jesus Christ, and the power, the comfort, and the teaching of the Holy Spirit be with you all. Amin. Ayat pembimbing diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi dia sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa. Syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk nafas hidup, untuk udara yang kami hirup, oksigen yang selalu free, air, matahari, semua ciptaan Tuhan, semua berkat anugerah Tuhan. Dan kesehatan, kekuatan pagi ini kami boleh duduk di hadirat-Mu. Bukan karena kami hebat, gagah, pintar, ataupun apa usaha dan prestasi kami. Tapi ya Tuhan, semua adalah anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang maha besar. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya padamu. Sebab Engkau yang layak menerima segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selamatkan kami. Kami menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Walaupun ada naik turun, sakit sehat, sedih, senang, kaya miskin. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk Amerika yang baru merayakan ulang tahun 250 tahun. Kami doakan negara ini Tuhan, akan ada banyak perubahan-perubahan. Kami doakan Presiden Trump dan seluruh kabinetnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Diberi hikmat untuk mengelola negara ini yang sudah menyimpang jauh dari firman-Mu. Ada hal-hal tertentu yang akan diluruskan. Kami melihat ada peperangan antara gelap dan terang di negara ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan kuasa gelap. Kami tahu tidak akan tuntas sebab Yesus belum datang. Tapi setidaknya ya Tuhan, kebenaran-Mu boleh ditegakkan, keadilan-Mu boleh ditegakkan, dan firman-Mu tetap diberitakan. Kami doakan semua kebijakan-kebijakan. Tuhan beri dia hikmat untuk mengelola, beri dia cinta kasih sehingga balance dalam seluruh pemerintahannya Tuhan. Khususnya kawan-kawan yang menunggu berbagai macam perubahan, status, finansial, bisnis, dan berbagai macam hal ya Tuhan. Berkati, buka jendela sorga, sebab negara ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan teman-teman yang sakit yang Tuhan pulihkan. Kami bersyukur untuk Pak Hari sudah pulang ke rumahnya. Om Budi pulang saya masuk rumah sakit sudah pulang ke rumahnya dalam istirahat. Tuhan pulihkan secara sempurna. Kami doakan Bu Nina dalam persiapan operasi lututnya Tuhan.
Berkati, siapkan mental, fisik, rohani. Terpuji namamu. Kami doakan remaja kami Arthur yang sudah mengalami mujizat-Mu Tuhan. Banyak perubahan, kami bersyukur, kami terus doakan mujizat yang sempurna. Pakai dia Tuhan, beri kesempatan dia boleh sekolah lagi. Sekolah Alkitab digembleng jadi hamba-Mu, itu kerinduannya. Banyak halangan tapi Kau sanggup. Kau sanggup Tuhan. Juga semua yang berdoa diam-diam saat ini di rumah-Mu yang kudus. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Atau yang mengikuti online, kawan-kawan kami yang keluar kota. Mereka pun boleh tetap menjaga hati yang takut akan Tuhan. Jangan biarkan mereka jatuh dalam pencobaan, lepaskan mereka dari yang jahat. Lindungi mereka, kembalikan ke tengah-tengah kami minggu yang akan datang. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Dengarkan permohonan anak-anak-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau tidak berubah. Tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau hanya berfirman akan jadi. Engkau hanya berfirman akan terjadi mujizat. Berfirman Tuhan. Biar anak-anak-Mu mengalami mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dokter segala dokter, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Pujilah nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Sebagai umat tubuh utusan Tuhan, mari kita memuji dan meninggikan namanya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Percaya dengan adanya Tuhan bersama-sama dengan kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berdiri, mujizat Tuhan masih dapat terjadi. Amin. Mari saudara kita tinggikan namanya. Kami terima. Mari bertepuk tangan bersama-sama, bersukacita di dalam rumah Tuhan. Nyanyikan bersama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Hanya bagi Yesus kami bernyanyi. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari bangkit berdiri saudara. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Darahnya yang kudus menebus saudara dan saya. Layaklah kita tinggikan namanya untuk karyanya yang besar bagi kita. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Mari katakan dengan iman, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Saudara nyanyikan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Tuhanku sungguh baik. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kita percaya dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, apabila Tuhan Yesus menyertai, mujizatnya masih bisa terjadi. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara Dante Hardy. Kami persilahkan. Happy 4th of July, everyone. I'm going to be performing God Bless the USA in commemoration of our 249th year anniversary of our country.
Puji Tuhan. Thank you Dante. God bless the USA. Itu doa kita bersama. Mari saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, lagu pujian yang akan kita naikkan akan melantunkan beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Carilah, maka akan diberikan kepadamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari saudara, kita nyanyikan pujian ini. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Hallelujah, hallelujah. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita pujikan sekali lagi dari atas. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah.
Thank you, Lord Jesus, for your word. We know only your word has the power. In the beginning, we know it is the word, not the video, not the movie, not the games, not all the richness of this world. In the beginning is the word. That's why, Lord, teach us, grow in your word. We pray for children or youth. When the teachers teach them, Lord, you bless our teachers with love, with kindness, with wisdom, so our children may understand your word and have the power of your word to practice your word. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu pada mulanya adalah firman. Bukan uang, bukan video, bukan movie, bukan hal-hal lain. Pada mulanya adalah firman dan kami hidup dari firman-Mu. Hidupkanlah kami sesuai dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai dia menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan pikirkan sebuah tema yaitu panci besar api kecil. Panci besar api kecil. Mari kita membaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Kita membaca bersama-sama firman Tuhan yang sudah ada di layar dengan buka suara dan saudara menikmati ya apa kata firman Tuhan tentang definisi kasih. Ya, selama ini kalau definisi saudara kurang tepat, minimal hari ini mendapat gambaran lewat firman Tuhan. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Indah sekali ya. Saudara, kita bersyukur Amerika merayakan ulang tahun ke 250. Bisa tepat lagi ya, Donald Trump yang menjadi presiden dan kemudian dia ada program-program Amerika 250. Salah satu program dia adalah selain membersihkan kriminal, meningkatkan ekonomi, dia juga akan menolong orang-orang yang lemah dalam usaha. Ya, memberi bantuan, baik itu pinjaman ringan ataupun bantuan secara cuma-cuma. Nah, saya baca sebuah kesaksian di Washington DC. Ya, suara saya belum terlalu pas, masih dengung. Thank you buat Tommy yang style-style. Puji Tuhan. Satu kesaksian di Washington DC, saudara, ada seorang Indonesia yang bercerita bagaimana dia dibantu. Namanya Joko. Nah, Joko ini bisnismen kecil, saudara. Tapi berapa tahun ini bisnisnya makin menurun dan lama-lama bangkrut. Nah, waktu bangkrut itu pinjaman bank sangat tinggi. Dia sudah bilang sama bank tidak bisa bayar, mohon keringanan. Nah, rupanya petugas bank itu tidak mau tahu. Ya, setelah rumahnya ya mau disita, mobilnya mau diambil, dia sudah jual semua milik dia. Dia minta perpanjangan waktu, gak boleh. Nah, suatu pagi kira-kira seminggu sebelum Independence Day itu, petugas bank tiba-tiba ketok rumah dia. Dan meminta dia keluar hari itu juga. Wah, ini sebuah hal yang keterlaluan. Dia terus memohon tapi gak dikasih dan petugas bank bilang, saya panggil polisi dan polisi segera akan mengusir kamu. Memang akhirnya ini kita tahu banyak orang sewa rumah gak mau keluar, banyak orang utang gak mau bayar. Jadi dengan kekerasan. Nah, waktu menunggu polisi itulah tiba-tiba teleponnya si Joko bunyi. Berdering, dia angkat, ternyata dari White House. Dia kaget sekali. Ya. Rupanya itu adalah telepon random dan dia kebagian pagi itu. Dan salah satu anak buah dari Trump mengatakan, Presiden mau bicara. Wah, dia kaget. Waktu dia angkat,
Dia ceritakan masalahnya, dia bilang, Pak, saya bukan gak mau bayar, saya mau bayar, cuma minta extension. Supaya lebih panjang waktunya. Lalu presiden minta ngomong dengan petugas bank itu. Telepon diserahkan, dan petugas banknya bilang, yes sir, yes sir, yes Mr. President, yes sir, yes sir. Lalu tutup. Dia kaget. Lalu petugas bank bilang, saya tidak tahu saudara siapa, bilang sama Joko. Saya nggak tahu kamu kenal siapa dan siapa temanmu. Tapi yang pasti hari ini hutangmu lunas dibayar 500.000 US dollar. Wah, dia senang bukan main. Dia katakan, puji Tuhan, ternyata Tuhan mendengar doa, dia menangis. Waktu dia menangis itulah dia kaget. Ternyata dia ada di dalam penjara ICE. Saudara, ini namanya ilustrasi imajinatif. Gak sungguh terjadi. Tapi alangkah indahnya kalau di tengah-tengah kepepet seperti itu, cerita itu adalah beneran, betul? Amin? Saudara setuju? Alangkah indahnya kalau hutang kita yang tidak bisa kita bayar, tiba-tiba ada presiden yang bayar. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh Bapa kita di sorga, bukan? Hutang dosa kita terlalu mahal, saudara. Tidak mungkin kita bisa bayar. Tapi Tuhan, Bapa di sorga, pencipta langit bumi itu mengutus Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib. Membayar hutang dosa kita lunas. Itu sebabnya kita rayakan setiap hari Minggu. Pertama dengan perjamuan kudus. Lunas seluruh hutang dosa kita ketika Yesus mengatakan, genaplah, tetelestai bahasa Yunani. Lunaslah hutang dosamu. Indah sekali. Ya. Tadi pembacaan kita di ayat pembukaan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan kita tidak lalai menepati janjinya. Sebagian orang menganggap kelalaian, mana Tuhan, gua gak lihat, mana Tuhan katanya mau datang, mana Tuhan, mana ini, mengejek. Tapi firman Tuhan mengatakan, Petrus menegur orang-orang pada zamannya, sebenarnya dia sabar terhadap kamu. Perhatikan kalimat itu sangat penting. Tuhan bukan ingkar janji, bukan lupa janjinya, tetapi dia sabar terhadap kamu, terhadap saudara, terhadap saya. Itu kata kuncinya di situ. Sebenarnya Allah punya 1001 alasan bukan untuk menghukum manusia. Untuk menagih hutang, untuk melenyapkan bumi ini. Segera dia bisa lakukan itu. Apalagi manusia itu sengaja memberontak dan melawan kepadanya. Sengaja memakai nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Nama Tuhan Yesus dijadikan makian, dijadikan cacian. Dan saudara dengar setiap hari, bukan? Manusia tidak tahu berterima kasih atas apa yang dia terima. Bangun pagi, bernafas, dapat oksigen free, dapat udara, dapat air. Bisa berjalan. Semua itu anugerah Tuhan, tapi manusia lupa, tidak tahu berterima kasih, bahkan lupa mengingkari janji. Permisi tanya, berapa kali saudara pernah janji sama Tuhan? Tuhan, kalau engkau berkati aku, kalau engkau sembuhkan penyakitku, kalau engkau menolong aku Tuhan, aku mau lebih rajin ke gereja, aku mau lebih setia beribadah, aku mau melayanimu, aku mau memberi persembahan, aku mau, tapi akhirnya lupa. Jadi sebenarnya Allah yang lupa janjinya atau kita, saudara dan saya, yang sering kali melupakan dia. Sebenarnya Allah bisa saja segera melenyapkan seluruh isi dunia ini. Tapi dia tidak melakukan itu. Sebab apa? Dia sabar terhadap manusia, terhadap saudara, terhadap saya. Justru
Allah mendekati manusia seperti itu lewat Yesus Kristus yang rela turun ke dunia menyelesaikan semua hutang kita. Itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13. Bahwa jika kamu tidak mempunyai kasih, kamu tidak ada gunanya. Kamu sia-sia seperti gong yang berkumandang dan seperti cadang yang gemerincing, tong kosong. Apa? Nyaring bunyinya. Itu kan Indonesia. Ngomong tok, Allah tidak. Dia turun, Yesus turun. Kasih dalam 1 Korintus 13 itu artinya kasih agape, kasih sorgawi. Itu artinya Yesus. Apapun yang kau punya di muka bumi ini, tanpa Yesus, kamu nol seperti gong yang kumandang dan canang gemerincing. Lalu kasih itu diuraikan tadi ayat 4 sampai 8a. Bukan kasih biasa, kasih ilahi, kasih sorgawi, agape love. Dan dimulai dengan kata pertama yaitu apa? Kasih itu adalah yang pertama, sabar. Muncul. Ini sejajar dengan 2 Petrus 3:9 tadi. Allah sabar terhadap kamu. Sebab kasih itu sabar. Allah itu kasih, itu natur Allah. Karakter pertama adalah sabar. Sabar itu ibarat lokomotif dari sebuah kereta api. Lokomotif yang menarik 14 karakter yang selanjutnya. Jadi total ada 15 karakter. Kita akan pelajari 15 minggu, saudara. Kalau diberi panjang umur, jangan absen 15 kali. Dan kita akan belajar full definisi kasih. Dimulai dengan gerbong lokomotif penarik 14 karakter di belakangnya. Indah sekali, saudara. Indah sekali. Nah, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, sabar itu adalah makrotumei. Ini kata pertama, di minggu pertama ini kita akan belajar. Makrotumei, sabar, itu dalam bahasa asli artinya mengambil waktu yang lama untuk mendidih. Mengambil waktu yang lama untuk mendidih, alias apa? Panci besar, api kecil. Ibu-ibu pasti tahu kalau masak air, betul nggak? Supaya lama mendidih, pancinya harus besar, apinya kecil. Itu tema yang kita pikirkan pada hari ini. Ya, sabar artinya pancimu besar, apimu kecil, ibarat memasak air. Tentu intensitas waktu perlu panjang, right? Tentu ada unsur lain yaitu apa? Kalau hampir mendidih, tambahin lagi air. Kalau mulai panas, tambahin lagi air. Maka dia akan lama sekali mendidih. Jadi sabar itu tidak sama dengan diam-diam tidak bereaksi. Ada something harus dilakukan. Sabar itu bukan berarti cuek tanpa peduli. Kamu lihat orang cuek, sabar ya, padahal dia cuek. Belum tentu sabar. Ya. Dia gak peduli sebenarnya. Sabar tidak sama dengan naif, masa bodoh. Pura-pura gak lihat. Ya. Ada orang begitu kan, suami marah-marah, masuk kamar, gak mau lihat, gak mau denger. Itu sabar? Belum tentu. Sebab sabar tidak sama dengan seperti itu. Bukan cuek, bukan diam-diam, bukan tidak peduli. Juga tidak sama dengan berpangku tangan, gak ngapa-ngapain. Apalagi melarikan diri. Itu lebih tidak benar lagi. Jadi sabar itu adalah apa? Menjaga api kemarahan. Emosi harus kecil. Seperti api. Ingat saudara lagi masak air. Ya. Sabar itu juga berarti membuka hati sebesar-besarnya. Seperti panci. Lapang dada, lapang hati untuk menerima apa yang terjadi. Hatinya harus gede, gak boleh kecil. Ya, seluas mungkin. Ya. Juga apa? Menyediakan telinga dan pikiran yang seluas mungkin
telinganya segede mungkin untuk mendengar, dan pikirannya sebesar mungkin, seluas mungkin untuk apa? Berpikir sebelum mengambil keputusan. Dan juga mengambil waktu yang panjang atau lama untuk berbuat sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Punya pengertian seperti orang nambahin air lagi. Sehingga air dalam panci itu tidak cepat mendidih. Memberi anugerah itu artinya. Ingat anugerah Allah yang kita terima dalam Yesus Kristus. Ingat pengampunan yang kita terima dalam Tuhan Yesus. Kemudian kita berikan kembali. Menerima anugerah, memberi anugerah. Menerima pengampunan, memberi pengampunan. Menerima kesabaran, memberi kesabaran. Sebab engkau tidak bisa memberi kalau belum menerima. Pertanyaannya, sudahkah engkau menerima pengampunan dari Tuhan Yesus? Kalau kamu bilang sudah, kamu bisa memberi pengampunan. Sudahkah engkau menerima kesabaran dari Bapa di sorga? Yang panjang sabar itu, maka kamu bisa memberi kesabaran. Masih ingat Tuhan Yesus pernah cerita di Matius 18, perumpamaan seorang raja yang baik, yang melunasi hutang orang yang berhutang kepada dia, ribuan mungkin jutaan dolar, gak bisa bayar, kemudian minta ampun sama raja itu dan rajanya membayar, lunas. Tapi orang yang dilunasi itu kemudian keluar dari tempat raja dan temannya hanya utang 100 dinar. Dia tidak bisa ngampuni, tidak bisa beri kemurahan. Dan dia mau jebloskan temannya yang hanya utang 100 dinar. Ibarat 1:1000 juta kali. Mau dipenjarakan. Dan raja tahu akhirnya hamba yang jahat itu harus dihukum. Sebab dia tidak tahu berterima kasih, tidak tahu memberi kemurahan. Permisi tanya, sudahkah saudara menerima pengampunan dan kemurahan dan kesabaran dari Tuhan? Bila jawabmu, ya Pak, aku sudah terima, maka berikanlah itu kepada orang lain. Tapi kalau saudara belum terima, belum terlambat, saudara masih bernafas. Buka hatimu hari ini, katakan Tuhan, dulu aku hanya dengar-dengaran, gak sungguh-sungguh terima. Dulu aku hanya tahu tapi gak mengalami. Hari ini aku mau mengalami Tuhan. Kau mati bagiku di atas kayu salib. Yang kita rayakan hari ini. Tuhan, terima kasih. Ampuni seluruh dosa kesalahanku. Dan beri aku kemampuan mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Aku terima itu. Dan aku mau belajar memberi anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sabar terhadap aku sehingga tidak mencabut nyawaku cepat-cepat. Aku masih diberi kesempatan bertobat. Kini aku mau berikan kesabaran itu kepada orang lain. Amin. Khususnya bagi saudara yang masih ragu-ragu, yang tidak yakin kalau besok mati masuk surga atau tidak, ini kesempatan. Sebab hari besok bukan harimu, hari ini adalah hari keselamatanmu. Buka hati, terima. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, menerima dengan hatinya, bahwa Yesus mati bagi dia dan Yesus bangkit bagi dia, maka dia akan dibenarkan, diselamatkan, diampuni, dan diberi jaminan hidup kekal. Amin. Pernahkah kamu punya momen seperti itu? Mengaku dengan mulut, dan kemudian menerima dengan hati. Kalau belum pernah, hari ini adalah hari kelahiran barumu. Jadi kalau orang tanya, kamu lahir tanggal berapa? Oh, aku lahir Desember 13. Lahir baru tanggal berapa? Kamu tahu, hari ini tanggal 6 Juli di IGNC. Waktu aku mengaku dengan mulutku dan aku menerima dengan hatiku, Yesus satu-satunya juru selamatku yang mati dan bangkit bagiku. Kamu lahir secara roh dan kamu diselamatkan. Amin. So you have to know when is your born again day. Kamu harus tahu kapan hari kelahiranmu secara spiritual. Sama seperti lahir secara fisik. Kamu tahu pada detik kamu terima Tuhan Yesus, kamu diubah menjadi anak Allah. Pada detik kamu terima Tuhan Yesus, namamu ada dalam kitab kehidupan. Pada detik kamu terima Tuhan Yesus, kamu pasti masuk surga dan kamu diubah
memberi anugerah, kebaikan, kesabaran kepada orang lain. Kalau kamu tidak mampu, saya meragukan anugerah yang kamu terima. Buka hatimu pada hari ini juga. Mungkin sudah berkata, Pak, juga tahu sih saya. Bapak gak jadi saya, bagaimana tahu? Saya beritahu, istri saya itu goblok, tahu nggak? Ada suami yang mengeluh begitu bahwa istrinya bodoh, dikasih tahu terus gak mengerti. Tapi juga ada istri yang bilang, Pak, dia lebih goblok, Pak. Habis dia ya, mengulangi kesalahannya terus menerus. Ulang-ulang salah yang sama. Bagaimana Pak saya bisa sabar? Coba let me know. Mungkin sudah mengalami seperti itu contohnya. Ya. Sudah dimaafkan, diampuni, salah lagi. Yang sama lagi. Bagaimana bisa sabar Pak? Gak mungkin, susah Pak. Saya udah coba. Coba lagi. Sudah Pak, ulang-ulang. Udah gak tahan Pak. Bagaimana saya bisa? Saudaraku, saya tidak menggampangkan masalahmu. Apapun yang kau hadapi. Saya tidak menggampangkan masalah. Saya terima apa yang kau keluhkan dan katakan kalau memang tidak bisa memberi kesabaran. Saya terima. Tapi ingat. Sulit itu bukan mustahil. Itu yang mau saya bilang. Bukan saya bilang gampang. Sulit, memang sulit. Ya, banyak perkara-perkara yang sulit kita ampuni dan kita tetap bersabar, sulit. Tapi bukan mustahil. Kamu tidak boleh menutup pintu bahwa itu mustahil. Selalu di dalam Tuhan Yesus itu mungkin. Kenapa? Sebab kesabaran itu adalah produk dari Roh Kudus. Ini loh poinnya. You gak bisa beli sabar di supermarket. You gak bisa dapatkan sabar dimanapun, kecuali putri yang dapat. You gak bisa bayar untuk dapat sabar, gak bisa. Itu adalah produk dari Roh Kudus, sebab buah roh itu, salah satu karakter dari 9 karakter itu adalah kesabaran. Jadi minta sama Roh Kudus. Pertanyaannya, di hatimu ada Roh Kudus gak? Kalau kamu terima Yesus, pada detik yang sama dia kirim Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Kalau di dalammu ada Roh Kudus, bilang sama dia, Roh Kudus tolong dong, produk kesabaran, tambahin. Dulu 1%, sekarang at least 5%. Bulan depan 10%. Quality karakter itu tolong dinaikin dong. Minta. Sebab barang siapa yang minta akan mendapat. Tadi kan nyanyi, barang siapa yang meminta, mintalah maka kamu akan menerima. Pak, saya sudah minta Pak, gak dapat. Minta lagi, nggak dapat. Minta lagi. Sebab apa? Roh Kudus tidak pernah kehilangan kesabaran terhadap permintaanmu. Berapapun banyak kalinya. Dia nggak pernah bilang, stop, gua gak kasih lagi. Minta terus. No. Roh Kudus tidak pernah kehilangan kesabaran sebab dia adalah sumbernya. Jadi minta terus. Suatu kali ada cerita kesaksian. Salah satu rektor kami di saat seminari Alkitab Asia Tenggara, ya, Dr. James Hui kalau nggak salah, dapat kunjungan seorang ibu. Dalam sebuah perayaan, seorang ibu dari Surabaya kalau nggak salah kunjungi di Malang, seminari Alkitab Asia Tenggara, ketemu Pak Rektor. Jadi sebelum pulang, ibu itu minta didoakan. Bu Su, pendeta doain saya dong. Mau doa apa Bu? Saya ini orangnya nggak sabar. Tolonglah Bu Su doakan supaya saya sabar. Kenapa gak sabar? Habis tiap hari ada aja masalah. Masalah anak, masalah bisnis, masalahnya banyak. Berapa banyaknya? Ya 5, 6. Itu sudah pusing loh Pak. Bu Su 5, 6 masalah setiap hari itu udah buat gregetan. Mau marah aja. Oke lah, mari kita doa. Lalu Dr. James Hui berdoa begini. Tuhan Yesus, ibu ini pengen kesabaran. Roh Kudus, berilah dia tiap hari, bukan hanya hadapi 5-6 masalah, tapi 10 atau 12. Hah, kaget ibu itu. Belum amin dia udah melek. Boksu salah ngerti ya.
Hah? Jadi dua emosi dulu. Saya bilang minta kesabaran, kok ditambahin masalah? Lalu Dr. James Hui bilang begini, ingat Bu, waktu kita berdoa minta kesabaran, justru Roh Kudus bisa menambahkan masalahmu. Kenapa? Sebab kesabaran lahir dari masalah. Kalau saudara tiap hari lancar-lancar, gak ada masalah, seneng-seneng, kesabarannya bertumbuh gak? Enggak. Pisau kalau gak pernah dipakai, karatan saudara. Mau makin tajam harus pakai terus. Jadi jangan heran saudara ya, kalau saudara nanti pulang berdoa, oh Roh Kudus thank you, tolong tambahkan aku kesabaran, besok tambah masalah saudara. Tapi saudara harus sadar, bahwa kalau ada masalah berarti apa? Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidupmu. He is working to produce patience. Dia akan menambahkan hikmat. Kamu mulai menyelesaikan satu-satu bersama Roh Kudus dengan sabar. Sabar kamu akan menghasilkan itu. Sebab dia bukan saja memproduksi tanpa sesuatu, pasti pakai masalah-masalah yang akan kau hadapi. Tentu dia tidak akan mengizinkan masalahmu melebihi kekuatanmu. Ingat itu janji Tuhan. Kekuatanmu 100 gak mungkin dikasih kamu masalah 200. Pasti di bawah itu. Dan Roh Kudus akan menambahkan hikmat sorgawi, pengertian untuk menghandle semua masalah ketika saudara berdoa. Di buletin hari ini renungan kita adalah Amsal 14:29. Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Tapi orang yang cepat marah membesarkan kebodohan. Besar pengertiannya. Saya baca sebuah kesaksian seorang pendeta yang ahli dalam seminar leadership, Max Lucado, kalau saudara, Max something, bukan Lucado. Saudara pernah baca buku Pak Max gak? Pendeta Max itu ahli leadership, pendeta Max lah. Ya, saya tiba-tiba lupa last name-nya. Dia pimpin seminar, pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin internasional, saudara. Waktu dia kasih seminar itu, dia lihat 2 orang ngobrol aja. Terganggu. Saya bersyukur hari ini khotbah gak ada yang ngobrol. Terganggu pasti. Ya kan? Cicut. Wah, dia kesaksian, bilang hatiku mendidih ini. Ya. Saya rasanya pengen marah, tapi dia masih tahan. Kemudian dia minta orang selidik. Kenapa yang duduk 2 di situ dari tadi ngomong aja. Lalu didekatilah, ditanya. Ya. Oh, ternyata salah satunya adalah pendeta yang datang dari Romania. Inggrisnya nggak bagus, jadi itu di sampingnya penerjemah. Begitu dia baca itu, dia lega ya. Oh ternyata ya, itu penerjemah, menerjemahkan seminar dia. Gak jadi marah, dia bilang hatiku menjadi tenang kembali dan bisa menyelesaikan seminar dengan baik. Pengertian. Kalau saudara mulai mencoba mengerti orang lain, duduk pada posisi orang lain, mengenal situasi dan kondisinya, maka saudara akan sabar. Gak cepat ambil keputusan, gak cepat marah-marah, gak cepat panik, gak cepat kemudian apa? Melakukan kebodohan. Sebab orang yang cepat marah memperbesar kebodohan. Tadi bodohnya cuma 2, ya kan? Begitu cepat marah, bodohnya langsung 10. Itu bebal. Dosen saya bilang bebal. Bebal itu seperti, kalau bodoh itu seperti kerbau, kalau bebal itu kerbau yang bodoh. Orang cepat marah, main seruduk aja. Saya baca kesaksian lagi seorang dosen terkenal, ngajar di university, ya mungkin killer juga. Hari itu masuk ke kelas, datanglah seorang mahasiswa yang telat, minggu lalu gak masuk.
absen. Lalu dia panggil dan dia marah-marah di tempat. Bayangkan. Kamu kira kamu siapa? Hah? Kelas ini sangat penting. Berani-berani kamu gak masuk kelas pertama dan tidak memberitahu sebelumnya dan sebagainya. Pokoknya panjang, saya gak bisa ngikutin. Ingat, tidak ada satu alasan pun kamu tidak masuk di kelas ini. Ceritakan pada saya, kenapa kamu minggu lalu berani absen. Mahasiswa itu matanya berkaca-kaca dan dia bilang, Pak, maafkan saya. Minggu lalu papa saya meninggal. Secara mendadak saya harus pulang. Langsung kelas itu hening. Tak ada suara. Kalau jatuh sebuah jarum saja bisa kedengaran. Hari itu dosen itu terbuka meminta maaf kepada si mahasiswa. Dosen killer. Dia mengerti kesalahan dia. Ingat, waktu kamu tidak ada pengertian, gak ada hikmat, gak coba mengenali dan mengerti perkara orang lain dan coba duduk pada posisinya pakai sepatunya, kamu tidak akan sabar. Pengertian itu ibarat kalau air itu mulai hangat sebelum mendidih, kamu terus tambahkan air. Tambahkan air, itu hikmat yang masuk dalam pikiranmu. Roh Kudus, tambahkan hikmatku, tambahkan hikmatku. Maka kamu tidak buru-buru mengambil keputusan, kamu tidak buru-buru marah, tidak buru-buru kemudian menjadi panik. Kamu memperpanjang pembakaran itu dengan api yang kecil. Hikmat surgawi. Amin. Jadi ingat, sebelum marah, tanya, kalau aku seperti dia, kalau aku posisi pada dia, bagaimana? Nah, bagaimana kamu tahu? Memperpanjang telinga. Belajar mendengar orang lain. Penting sekali. Saudara yang gak bisa mendengar atau lambat mendengar, tolong ya, ada gambar apa itu yang telinganya panjang? Boneka apa itu? Tempel di kulkas. Minta Tuhan kasih telinga yang lebih panjang. Terakhir, selain itu, belajar menerima pengalaman-pengalaman yang tidak baik yang diizinkan Tuhan terjadi dalam dunia yang tidak baik ini. Orang Kristen tidak bebas masalah. Orang Kristen tidak bebas dari hal-hal yang buruk bisa terjadi di bumi ini. Kadangkala Tuhan mengizinkan itu terjadi. Belajar menerima. Sebab apa? Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang tetap percaya dan mengasihi Dia. Roma 8:28. Saya nggak tahu apa. Misalnya kamu mau kerja, anakmu tumpahin susu di bajumu, kamu telat ke kantor. Kamu siap-siap ke kantor, kemudian istri ngomel-ngomel, kamu lupa beli lunch, ya, lalu kamu harus pergi beli lunch dan kamu kesel. Dan kemudian terlambat ke kantor. Saya nggak tahu apa. Kamu mau ke kantor, mau kerja, freeway macet, ya kan? Atau pagi-pagi kamu terlambat bangun karena wakermu nggak bunyi, AM sama PM nggak bisa bedain. Terjadi, ya kan? Mau start mobilnya nggak nyala. Sudah tahu minggu lalu kurang baterai, nggak mau ganti baterai. Buru-buru panggil Uber atau taksi nggak datang-datang. Ini semua buat panik. Buat marah, buat kesel, ya kan? Ya udah mau naik bis kota, ketinggalan bis kota. Hari itu pas lagi pakai sepatu yang baru, ya seneng-seneng weekend beli sepatu, ya karena long weekend, I don't know. Lalu hari itu jalan kakinya sakit, lecet sebab apa? Sepatu baru. Sepatu lama lebih enak ya. Kalau teman baru lama-lama enak mana? Lalu saudara singgah di CVS beli apa?
apa namanya tape itu? Band-Aid, bukan isolotape. Akhirnya sampai kantor bos marah-marah ya kan, atau terlambat. Saya nggak tahu apa yang terjadi hari itu, ya. Pas mau kerja ada telepon, entah dari siapa, saudara nggak seneng, bikin kesel teleponnya, membuat saudara kemudian harus tidak ke kantor dan lain-lain. Banyak hal saya nggak tahu, tapi semua yang saya sebutkan tadi itu semua mendatangkan kebaikan, sebab itu adalah sebagian kesaksian pada hari terjadinya tragedi 9/11 di Twin Tower, New York. Yang tadinya ngomel-ngomel marah-marah, tapi akhirnya bersyukur Tuhan, terima kasih. Saya terlambat ke kantor, gak ke kantor. Ternyata pagi itu terjadi tragedi 9/11. Itu kesaksian yang nyata. Sebab itu saudaraku, lain kali dengar. Kalau ada hal-hal yang mengganggumu, pengalaman-pengalaman yang tidak enak yang buat kesal dan ingin marah, entah dari istri, dari suami, dari anak, dari bos, dari rekan kerja, dari teman siapapun, pacarmu, ataupun teman gereja, pendeta, majelis, siapa saja, saudara. Terjadi sesuatu yang kamu tidak suka dan ingin marah, cepat-cepat minta kesabaran Roh Kudus. Katakan, Tuhan, beri aku panci yang besar, lapang dada. Oh Tuhan, beri aku kemampuan mengecilkan api, menurunkan emosi. Oh Tuhan, tambahkan hikmat sorgawi, siram dengan air yang hampir mendidih itu. Oh Tuhan, beri aku iman untuk percaya pada akhirnya mendatangkan kebaikan kalau aku tetap mengasihi Tuhan dan beriman kepadamu. Amin. Doa yang singkat, tapi Roh Kudus sedang bekerja dalam hidupmu dan akan menolongmu. Panci besar, api kecil, tambah air, perpanjang waktu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami, pikiran kami. Ajar kami, ya Tuhan, bukan menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebentar kami menerima perjamuan kudus. Ya Tuhan, terima kasih untuk kematian-Mu dan kebangkitan buat kami. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang belum sungguh-sungguh mengalami pengampunan-Mu. Entahkah yang hadir di sini maupun yang mengikuti online. Ya Tuhan, tambahkan iman kepada mereka. Supaya hari ini dengan mulut mereka mengaku, dengan hati mereka percaya, Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat, penembus dosa, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Catat nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Meteraikan itu ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dan tolong setiap mereka, setiap kami, mulai bertumbuh dalam karakter kesabaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan menaikkan lagu respon I Surrender All, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah.
Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All To Thee, my blessed Savior, I surrender all. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan semua berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini, sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saudara.